Banyak orang rugi jutaan rupiah cuma gara-gara mereka nggak ngerti barang apa yang mereka beli, dan itu juga terjadi pada barang-barang elektronik seperti laptop dan PC. Ya, nah ada yang bilang gini ke toko kok i3 itu barang murahan, barang jelek, barang sampah. Lebih bagus i5 atau kalau bisa langsung i7 atau nggak i9 aja kok tawarin ke aku. Nah, mindset kayak gini yang sering kali gue temuin di toko, dan ini mindset yang salah kaprah. Karena pada kenyataannya sebenarnya nggak seperti ini, teman-teman. Makanya kenapa Koko pengen banget buat video edukasi ini supaya kalian itu minimal paham kalau kalian beli barang. Entah itu laptop, PC, all-in-one, apapun lah itu yang ada kaitannya dengan prosesor, supaya kalian itu ngerti barang apa sih yang kalian beli dan cocok apa enggak sama kebutuhan kalian. Dan itu yang akan jadi pembahasan kita pada video kali ini. Tujuannya cuma satu, tahu nggak apa? Supaya kalian nggak rugi jutaan rupiah. Nah, itu yang mau Koko highlight, supaya kalian tidak rugi jutaan rupiah. So, welcome back to Jen's Review, and let's check it out. Biar gampang, kita anggap prosesor itu seperti burger. Ya, kalau di burger itu ada beberapa size, kita tahu ya, ada ukuran small, medium, large, dan monster. Kita asumsiin small itu adalah i3, medium itu adalah i5, large itu i7, dan monster itu i9. Ya, sekilas kalau dilihat makin gede size-nya makin mantap kan. Nah, tapi gede doang itu nggak cukup loh bro. Nah, kita akan masuk ke hal yang lebih detail. Bayangin gini, kalau misalkan Koko traktir kalian, bro, lu gua kasih burger deh, ya. Gua kasih lu burger monster tapi buatan yang kemarin, bro. Atau lu akan lebih pilih burger medium tapi buatannya hari ini. Mana yang akan lebih enak? Pasti burger medium, ya. Karena dia dibuatnya hari ini. Jadi walaupun lu ambil burger monster yang kemarin, rasanya pasti akan kalah dengan burger yang dibuatnya hari ini. Walaupun ukurannya kecil, lu pasti akan pilih itu. Kenapa? Karena rasanya lebih enak, sausnya lebih berasa. Nah, sama ketika lu beli prosesor, ya. Jadi kalau lu udah ngerti dengan analogi ini, lu nggak usah nonton video gue sampai habis. Gue berani jamin lu udah paham, ya. Karena itu cuma ngebuang waktu lu doang. Nah, tapi kalau kalian masih pengen tahu, gue akan bahas lagi ya klasifikasi prosesor berdasarkan klaster kebutuhan. Nah, itu akan ada di akhir video. Tapi gue akan lanjutin di sini dulu. Sama seperti yang prosesor tadi, ya. Prosesor Core i3 generasi 13 itu jauh lebih unggul dibandingkan prosesor i7 generasi ke-6. Jadi poin generasi di sini itu penting banget teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bicara generasi, kita bicara soal efisiensi. Kita bicara soal performa yang lebih bagus, ya. Sehingga nggak sekedar ketika kita melihat bahwa oh, i3 ya, itu kan barang lama, i5 konsepnya berubah. Ya, konsepnya bukan lagi melihat kelas i3, i5, i7, i9, tapi kelas dan generasi yang dilihat. Nah, kalau kita bicara soal generasi, Intel sendiri sebenarnya udah ngeluarin dari tahun 2008. Itu adalah generasi pertama yang masih 3 digit, ya. Dan terus berkembang sampai sekarang. Di tahun 2024 itu udah ada generasi 14, dan bahkan di tahun 2025 sebenarnya Intel itu udah ibarat kata tuh moving forward to another class lah kita bilang ya, karena dia udah masuk kelas ultra. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita akan sisihkan untuk video selanjutnya. Dan tujuannya sebenarnya supaya kalian nggak bingung dulu, karena kalau kalian ngerti konsep yang ini, konsep 2025 itu sebenarnya sama lanjutannya dong, ya. Nah, kalau kalian masih awam ya, masih nggak bisa ngebandingin i3. Kenapa i3 Gen 13 itu jauh lebih bagus dibandingkan i7 Gen 6? Kalian bisa cek, sekarang itu banyak banget ya. Kalian bisa cek dari user benchmark, atau nggak technical cp, atau nggak dari website versus.com. Di situ bakal ditunjukin ya, mulai dari efektif speednya, performanya bagaimana, kemampuannya di single core, multi core seperti apa gitu loh. Nah, sedikit Koko bahas ya. Kalau kita lihat dari hasil pengujian user benchmark antara i3 1300 dengan i7 6700, di sini bisa lihat bahwa efektif speednya itu melebihi angka 30%. Artinya apa? Ketika PC ini menggunakan prosesor Intel Core i3, itu bisa digunakan secara baik untuk multitasking, pekerjaan-pekerjaan office dan lain sebagainya. Itu sudah cukup, sudah proper teman-teman, ya. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang kelas dan generasi mengenai prosesor. Sekarang Koko akan coba bagi ya kebutuhan-kebutuhan kalian, kira-kira harus pakai Core i berapa sih? Nah, ini yang seringkali bingung juga.
Beberapa orang mengalami kebingungan ketika mereka dihadapkan pilihan harus memilih antara i3, i5, i7, atau i9. Di sini kita akan bagi menjadi dua klaster, ya. Klaster pertama itu adalah office needs dan klaster kedua itu adalah gaming and design needs. Kita akan bahas pertama dari office needs. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan office needs, ya. i3 itu cocok buat kalian yang melakukan pekerjaan ringan seperti Word, Excel, mungkin Excel masih ribuan baris ya, Zoom, dan juga untuk kebutuhan meeting. Tapi kalau misalkan kalian kerjaannya itu udah harus multitasking, yang mengharuskan sekali buka tab aja 20, sekali buka Chrome aja 20 tab gitu ya, terus harus meeting lagi ya, dan pengolahan data Excel kalian itu mencapai ratusan ribu, ya mending kalian pakainya i5. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau pakai i7, ini cocok banget untuk pekerjaan-pekerjaan yang pengolahan data atau data analis kita sebutnya ya. Atau bisa juga untuk digunakan untuk SQL lokal dan juga Power BI yang besar. Nah, itu kalian bisa pakai Core i7. Tapi kalau misalkan Core i9 atau Core i9 itu overkill banget sebenarnya teman-teman untuk kebutuhan admin gitu ya. Kalian i9 pakai cuma buat Word, nonton YouTube, aduh, nggak banget sih kalau gua, kecuali emang duit kalian nggak berseri ya nggak apa-apa. Biasanya i9 itu dipakai untuk enterprise, pengolahan big data, dan juga yang menggunakan simulasi yang rumit. Nah, itu harus pakai Core i9. Jadi kesimpulannya kalau untuk office need adalah jangan kejar gengsi, tapi cari yang sesuai dengan kebutuhan kalian, ya. Karena kalian pakai Core i3 atau Core i5 sebenarnya juga udah cukup. Kalian nggak perlu yang mahal-mahal kok. Sekarang buat lo yang doyan gaming atau desain, ya, i3 itu cocok buat e-sport, mungkin seperti Valorant, Dota, CSGO, ya game-game first person shooter atau FPS ya. Desain-desain ringan yang dengan kualitas edit mungkin videonya di Full HD. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau yang di atasnya, i5 sebenarnya adalah pilihan yang sweet ya, atau bisa dibilang sweet spot lah. Kenapa? Karena kalian bisa main gaming AAA di kualitas 1080 ya. Dan juga untuk desainnya, untuk desain 4K juga udah bisa, walaupun efek yang digunakan masih belum terlalu banyak. Dibarengi multitasking seperti Adobe juga udah oke banget i5 ini. Tapi kalau misalkan kalian itu levelnya ada level profesional atau entusias, ya kalian bisa menggunakan Core i7. Kenapa? Karena Core i7 mau kalian main di kualitas 4K sambil dengan streaming juga nggak ada masalah gitu ya. Desain 4K, 8K dengan After Effects, 3D modeling juga udah nggak ada problem. Oke? Apalagi kalau i9. Jadi kebayang ya urutannya mulai dari i3, i5, i7, i9 tuh polanya tuh kebaca gitu loh. Ya, semua naik secara bertahap. Nah, kalau i9 itu cocoknya buat studio atau workstation. Ya, gaming, streaming, recording bareng, jalan barengan, semuanya nggak ada masalah. Desain 8K RAW, VFX, animasi 3D juga oke, lancar ya. Jadi ingat baik-baik bahwa prosesor itu bukan soal angka siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling pas untuk kebutuhan kamu. Nggak usah gengsi kalau nggak pakai i9, percaya deh ya. Karena sama aja kalau misalkan kalian beli i9 tapi ibarat kata gini, kalian pakainya cuma buat nonton, buat YouTube, wah itu sama aja kayak kalian beli rumah 3M tapi yang kalian pakai cuma kamar utamanya doang, sisanya kamar lain nggak kalian pakai. Kan buang-buang duit ya. Nah, supaya makin seru ya, di sini Koko akan kasih quiz. Kira-kira mana yang lebih worth? Pakai i7 Gen 10 atau i3 Gen 13? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng-bareng. So, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe YouTube channel ini supaya kalian nggak ketinggalan dengan konten-konten Koko selanjutnya. So, this is it. See you on the next video. Bye-bye.